Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rusdin S. Alfad dengan NPM 0204241125, mahasiswa program studi manajemen Unhair Ternate. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul menyusun laporan keuangan dengan pendekatan standar costing. Nah, kita masuk pada pembahasan apa itu standar costing. Standar costing atau biaya standar merupakan biaya yang ditetapkan sebelumnya untuk bahan, tenaga kerja, dan biaya produksi lainnya dalam jangka waktu tertentu, menjadi acuan pengukuran kinerja. Kita masuk pada tujuan utama. Standar costing yaitu alat perencanaan dan pengendalian biaya produksi untuk efisiensi maksimal, optimalisasi operasi, dan minimalisasi varian biaya. Termasuk pada penerapan ideal. Penilaian ini sangat cocok untuk perusahaan manufaktur dengan proses produksi yang berulang dan terstandarisasi secara konsisten. Kita masuk pada mengapa menggunakan standar costing. Di sini ada beberapa metode, yaitu yang pertama pengendalian biaya, di mana membandingkan biaya aktual dengan biaya standar untuk mengidentifikasi dan menganalisis varian secara sistematis dan tepat waktu. Yang kedua, pengambilan keputusan, di mana ini menyediakan informasi akurat bagi manajemen terkait dengan efisiensi dan pemanfaatan sumber daya dalam setiap siklus produksi. Yang ketiga, evaluasi kinerja, di mana menjadi tolak ukur objektif untuk menilai kinerja operasional dan produktivitas seluruh inti produksi perusahaan. Termasuk pada langkah-langkah penerapan standar costing. Ada beberapa langkah dalam penerapan standar costing. Yang pertama, menghitung varian. Yang kedua, mencatat aktual. Yang ketiga, menetapkan biaya. Ketiga langkah ini membentuk siklus pengendalian biaya yang berkelanjutan, memungkinkan manajemen merespon penyimpangan secara cepat dan terukur. Termasuk pada analisis varian atau kunci pengendalian dari standar costing ini. Varian adalah perbedaan antara biaya standar yang ditetapkan dan biaya aktual yang terjadi. Analisis varian memungkinkan manajemen mengambil tindakan korektif yang tepat sasaran untuk periode berikutnya. Varian dapat bersifat favorabel atau menguntungkan jika biaya aktual lebih rendah dari standar atau unfavorable, yaitu merugikan jika sebaliknya. Ada beberapa varian dari standar costing, yaitu varian harga bahan baku, varian efisiensi bahan baku, varian tarif tenaga kerja, varian efisiensi tenaga kerja, dan varian overhead pabrik. Kita masuk pada alur perbandingan standar biaya dan versus aktual. Perbandingan sistematis antara biaya standar dan aktual menghasilkan wawasan varian yang menjadi landasan pengambilan keputusan manajerial. Kita masuk pada standar costing dalam laporan keuangan. Yang pertama itu adalah laporan laba rugi, di mana pendapatan aktual dilaporkan, sementara biaya pokok produksi dapat disajikan berdasarkan biaya standar dengan penyesuaian varian. Yang kedua, catatan atas laporan keuangan, di mana menjelaskan penggunaan sistem biaya standar, kebijakan akuntansi, dan analisis varian yang signifikan dan material. Yang ketiga, kepatuhan GAAP atau IFRS, ya, di mana standar akuntansi internasional mewajibkan pelaporan pendapatan dan biaya aktual dalam laporan keuangan akhir tahun resmi. Nah, kita masuk pada kesimpulan dari biaya standar costing, yaitu standar costing merupakan pendekatan yang efektif dalam menyusun laporan keuangan karena membantu perusahaan merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi biaya produksi melalui penetapan biaya standar serta analisis varian antara biaya aktual dan standar. Dengan sistem ini, manajemen dapat mengidentifikasi penyimpangan secara cepat, meningkatkan efisiensi operasional, serta mengambil keputusan yang lebih tepat dan strategis. Selain itu, penerapan standar costing juga
tetap memperhatikan ketentuan akuntansi yang berlaku dengan menyajikan data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.